Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah juga selalu melindungi kalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan proses belajar mengajar via online. Semoga tidak mengurangi keseriusan kalian dalam belajar. Nah, alangkah baiknya sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pengabsenan, kalian bisa list di grup WhatsApp saja ya. Untuk itu, kalian silahkan simak video ini dan siapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal pokok yang ada di dalam video ini. Sekarang kita akan belajar tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Di sini ada 4 sub pokok pembahasan. Yang pertama, kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Dan yang keempat, kondisi politik masyarakat Mekah sebelum Islam. Kita masuk pada sub pembahasan yang pertama, yaitu kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Pada awalnya, masyarakat Mekah menganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail wafat, masyarakat mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan itu berawal dari Amr bin Lubai yang melakukan perjalanannya ke Syam. Dia melihat penduduk kota Syam sedang melakukan ibadah dengan menyembah berhala, sehingga dia tertarik untuk melakukannya dan mempraktekkannya di Mekah. Amr bin Lubai membawa berhala besar yang diberi nama Hubal. Berhala Hubal ini adalah pimpinan dari berhala-berhala lain seperti Lata, Uzza, dan Mana. Dia mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat Mekah itu meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mulai membuat berhala-berhala sampai dengan 360 berhala yang disimpan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan baru masuk ke kota Mekah, dan semenjak itu Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Masyarakat Mekah pada masa itu disebut dengan masa jahiliyah atau zaman kebodohan. Kebodohan di sini bukan bodoh dalam ilmu pengetahuan, tetapi bodoh dalam keimanan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Selain menyembah berhala, ada kepercayaan lain yang di kota Mekah. Yang pertama, ada yang menyembah malaikat. Sebagian bangsa Arab menyembah dan menuhankan malaikat karena dia menganggap bahwa malaikat itu adalah putri Tuhan. Dan yang kedua, ada yang menyembah jin, ruh, atau hantu. Mereka mengadakan sesajian berupa binatang kurban sebagai bahan sasajian agar mereka terhindar dari bencana dan bahaya. Untuk sub pembahasan yang kedua, yaitu kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki karakter positif seperti pemberani, ketahanan daya ingat, kekuatan fisik, pola hidup sederhana, ramah, dan lain sebagainya. Tetapi karakter tersebut terkikis oleh kejahiliahan mereka. Mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk seperti meminum minuman khamar, berjudi, berzina, merampok, dan lain sebagainya. Tradisi terburuk di masyarakat Arab adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Mereka merasa terhina dan malu ketika memiliki anak perempuan.
Mereka menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Perempuan dipandang ibarat binatang piaraan yang tidak memiliki kehormatan dan tidak memiliki kekuatan untuk membela dirinya. Selain itu, sistem perbudakan yang dilakukan masyarakat Arab, para majikan memiliki kebebasan memperlakukan budaknya. Posisi budak tidak memiliki kebebasan hidup layaknya manusiawi. Untuk subpokok pembahasan yang ketiga yaitu kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Bangsa Arab memiliki mata pencaharian di bidang peternakan, perdagangan, dan pertanian. Orang-orang Baduy memiliki mata pencaharian di bidang peternakan. Mereka hidupnya berpindah-pindah menggiring hewan ternaknya ke daerah yang banyak padang rumputnya. Selain orang Baduy, masyarakat perkotaan pun ada yang mata pencahariannya sebagai peternakan. Ada yang mengembala di ternak sendiri dan ada juga yang mengembala di ternak orang lain. Adapun masyarakat perkotaan yang subur seperti Yaman, Taif, dan Madinah, mereka mata pencahariannya di bidang pertanian. Selain pertanian, mayoritas mereka memilih perdagangan, khususnya penduduk Mekah. Penduduk Mekah memiliki pusat perdagangan yang sangat istimewa. Suku Quraisy merupakan penduduk Mekah yang memegang peranan dalam perniagaan di Jazirah Arab. Kebiasaan orang-orang Quraisy adalah mengadakan perjalanan perdagangan ke daerah lain, yaitu perjalanan musim dingin ke negeri Yaman dan perjalanan musim panas ke negeri Syam. Allah mengabadikan perjalanan suku Quraisy dalam Quran surat Al-Quraisy ayat 1-4. Dalam bidang ekonomi, riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktekkan di Jazirah Arab. Bahkan Mekah sebagai pusat pun sudah terpengaruhi oleh sistem riba tersebut. Adapun alat transportasi utama pada saat itu adalah unta. Unta dianggap sebagai perahu padang pasir. Unta memiliki kekuatan yang tangguh untuk berjalan menempuh jarak jauh. Unta membawa barang dagangan dari negeri satu ke negeri yang lainnya untuk diperjualbelikan. Untuk subpokok pembahasan yang keempat yaitu kondisi politik masyarakat Mekah sebelum Islam. Pada masyarakat pra-Islam dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan batas teritorial. Yang pertama, penduduk kota yang tinggal di perniagaan Jazirah Arab seperti Mekah dan Madinah. Penduduk kota memiliki pusat perniagaan yang sangat istimewa sehingga mata pencahariannya di bidang perdagangan. Yang kedua, penduduk pedalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Penduduk pedalaman hidupnya berpindah-pindah karena mata pencaharian mereka adalah peternakan. Mereka menggiring hewan ternaknya ke daerah yang banyak padang rumputnya. Sebelum Islam datang, ada 3 kekuasaan politik besar yang mempengaruhi politik Arab. Yang pertama, Kekaisaran Nasrani Bizantium. Yang kedua, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster. Yang ketiga, dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Bangsa Arab terdiri dari beberapa suku. Mereka memiliki rasa cinta yang sangat berlebih terhadap sukunya. Tidak jarang, peperangan sering terjadi antar suku. Di antaranya Perang Fujar, Perang Persaudaraan. Perang yang terjadi selama 15 tahun sebelum Rasul diutus. Nah, di Jazirah Arab juga terdapat kerajaan yang pernah ada. Di antaranya ada Kerajaan Kindah, Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Katban, Kerajaan Saba, Kerajaan Himyar, penduduk Romawi di Yaman, penduduk orang-orang Persia atas Yaman, Kerajaan Hirah, Kerajaan Ghassan, dan
kerajaan Hijaz. Dari materi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam datang itu adalah menyembah berhala. Mereka menganggap bahwa berhala itu adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada masa itu disebut dengan masa jahiliyah, yaitu zaman kebodohan. Zaman di mana orang-orang bukan bodoh dalam hal keilmuan, tapi bodoh dalam hal keimanan yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kondisi sosial yang dimiliki masyarakat Mekah sebelum Islam datang banyak sekali positifnya, tetapi karakteristik yang positif tersebut terkikis oleh kejahiliahan mereka. Di antaranya, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan buruk yang mereka lakukan, seperti berjudi, merampok, berzina, dan lain sebagainya. Kemudian, tradisi yang sangat buruknya adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan para majikan boleh melakukan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada budaknya. Kemudian dalam bidang ekonomi, untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya, masyarakat Mekah memiliki 3 bidang mata pencaharian. Yang pertama di bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan. Tetapi di Jazirah Arab, mayoritas masyarakat Mekah adalah perdagangan karena mereka memiliki pusat keistimewaan di bidang perdagangan itu. Untuk di bidang politik, sebelum Islam datang, ada 3 kekuasaan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, dan dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Sebelum Islam datang, banyak terjadi peperangan antar suku, di antaranya Perang Pujar, perang yang terjadi selama 15 tahun sebelum Rasul diutus. Nah, itu adalah materi hari ini. Jika ada yang tidak dimengerti, kalian boleh bertanya lewat WA saja. Kemudian untuk tugasnya, Ibu sudah mengirimkan soal dan kalian jawab pertanyaan tersebut. Kemudian setelah menjawab, fotokan jawaban kalian dan kirim lewat Japri ya. Nah, hanya itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahaminya. Cukup sekian. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.